Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kembali lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perbedaan Syiah dan Sunni dalam buku Kesesatan Akidah, Ibadah dan Ajaran Syiah. Kali ini kita membahas tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ajaran Islam, langsung ke pembahasannya, jangan bertele-tele. Dalam ajaran Islam, para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwa yang disebut dengan hadis itu adalah seluruh ucapan ataupun perbuatan ataupun takrir atau persetujuan dari Rasulullah SAW. Makanya hadis ini para ulama membaginya kepada 3 macam: ucapan, perbuatan, dan takrir. Ucapan itu termasuk hadis. Contoh, ya, Rasulullah mengucapkan sebuah kata-kata, maka ucapan Rasulullah itu adalah hadis. Hadis melalui ucapan gitu. Sedangkan kalaupun perbuatan, Rasulullah yang buat tapi Rasulullah nggak omongkan. Rasulullah nggak ngatain, nggak mengatakan sesuatu, tapi Rasulullah langsung buat gitu. Maka itu yang dinamakan hadis fa'liyah. Sedangkan yang ucapan tadi hadis qauliyah, hadis perbuatan Rasulullah yang buat, maka hadis fa'liyah namanya. Dan terakhir hadis takririyah atau hadis persetujuan. Rasulullah nggak ngatakan, Rasulullah nggak berbuat, dan Rasulullah nggak ngomong apa-apa lah istilahnya, diam aja, tapi Rasulullah setuju dengan diamnya itu. Maka nama hadisnya itu hadis takririyah. Bisa membedakan, ya kan? Ucapan itu ketika Rasulullah yang ucapin. Contoh, ketika Rasulullah itu khutbah, maka ada seorang laki-laki yang datang lalu langsung duduk. Datang seorang laki-laki pada saat Rasulullah khutbah Jumat, laki-laki ini langsung duduk. Maka kata Rasulullah, berdirilah, sholat dulu 2 rakaat baru kau duduk. Nah, itulah yang dinamakan hadis qauliyah. Rasulullah mengatakannya tapi Rasulullah nggak berbuatnya. Rasulullah nggak sholat tahiyatul masjid, tapi Rasulullah menganjurkan sholat tahiyatul masjid. Itu dia sholat. Nah, itu dia namanya hadis qauliyah. Kalau hadis fa'liyah, itu hadis yang Rasulullah buat sendiri, yang Rasulullah langsung kerjain maksudnya. Oke. Sedangkan hadis takririyah, Rasulullah diam tapi Rasulullah setuju dengan perbuatan itu. Oke. Contohnya kayak sholat Bilal, sholat wudhu, sunnah wudhu, Rasulullah nggak ngerjain, tapi Bilal yang ngerjain, Bilal bin Rabah ngerjain, Rasulullah setuju. Oke, lanjut. Akan tetapi Syiah ini menambah pengertian tentang hadis Nabi. Nah, para ulama itu kan, ulama Sunni itu mengatakan bahwasanya hadis itu adalah seluruh ucapan ataupun perbuatan ataupun takrir persetujuan dari Rasulullah SAW. Sedangkan ulama Syiah ini menambah apa? Menambah pengertian tentang hadis Nabi SAW. Menurut Syiah, hadis adalah seluruh ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah ditambah dengan seluruh ucapan para imam mereka yang berjumlah 12. Siapa-siapa saja imam 12 mereka nanti akan kita bahas. Jadi mereka mengatakan, ulama Syiah ini mengatakan bahwasanya arti dari hadis Nabi SAW itu adalah seluruh ucapan, perbuatan, dan takrir persetujuan Rasulullah ditambah dengan seluruh ucapan para imam mereka yang berjumlah 12 imam. Bahkan tidak semua hadis Nabi mereka terima meskipun derajatnya sahih. Nah, kita ini kan ada beberapa derajat: sahih, hasan, dhaif, dan mursal. Oke. Maudhu itu mursal sama aja. Jadi mereka ini, ya, kita kan menerima hadis sahih dan hasan, ya kan? Nah, mereka walaupun posisi hadisnya itu sahih atau muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang disepakati beberapa imam periwayat hadis. Contohnya kayak Bukhari dan Muslim. Nah, 2 itu aja udah muttafaqun alaih, apalagi banyak gitu. Jadi mereka juga nggak mesti terima hadis sahih gitu. Mereka nggak pasti terima hadis sahih. Nggak kayak kita, kalau hadis sahih ya udah pasti gitu kan. Mereka nggak. Walaupun hadis itu posisinya sahih, mereka tetap menolak beberapa hadis sahih itu meskipun derajatnya sahih. Mereka hanya mau menerima hadis Nabi
jika hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Maksudnya apa? Mereka hanya menerima hadis yang diriwayatkan dengan Ahlul Bait, Ali contohnya, ataupun hadis dari Imam Abu Ja'far Shadiq. Mereka hanya menerima dari itu. Walaupun hadisnya hadis palsu, mereka tetap menerima itu. Mereka nggak menerima hadis sahih, tapi mereka hanya menerima dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Yang dimaksud Ahlul Bait ini adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, serta keturunan mereka yang saya sebutkan tadi, Abu Ja'far Shadiq dan lain-lain sebagainya. Oke, itulah pengertian hadis menurut Sunni dan Syiah. Itu bisa dibedakan? Oke, saya ringkas, saya simpulkan, hadis yang sebenarnya itu adalah seluruh ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi. Oke, seluruh ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi semenjak Nabi jadi Rasul. Berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah mulai dari kecilnya Nabi sampai nabinya setelah jadi Nabi. Sedangkan hadis dimulai pada saat Rasulullah menjadi Nabi, diutus menjadi Nabi. Itu perbedaan hadis dan sunnah. Oke, perbedaan hadis dan sunnah. Hadis adalah perbuatan, ucapan, takrir Nabi setelah menjadi Nabi, sedangkan sunnah sebelum menjadi Nabi. Sedangkan menurut Syiah, hadis itu adalah seluruh ucapan, perbuatan, takrir Rasulullah ditambah dengan seluruh ucapan para imam mereka yang berjumlah 12 itu. Mereka nggak nerima, bahkan tidak semua hadis Nabi itu mereka terima meskipun derajatnya sahih. Mereka hanya menerima yang hadis itu diriwayatkan oleh Ahlul Bait, keturunannya Rasulullah. Jadi mereka hanya menerima dari itu, selain itu enggak. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bakal kita sambung tentang syahadat, perbedaan syahadat Sunni dan Syiah. Allahu a'lam bishawab.